Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan proyek yang telah kami buat, yaitu sistem irigasi otomatis berbasis IoT dan juga terintegrasi dengan UAV. Sebelum lanjut ke penjelasan, perkenalkan saya sendiri, yaitu Ahmad Furqanul Hakim, dan saya Elza Rahmaela. Kami akan mempresentasikan proyek hasil dari diskusi kami. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pada tahap akuisisi data sensor ADC 0804, di mana sistem ini menerima dua input analog. Yang pertama adalah sensor suhu LM35. Sensor ini akan mengeluarkan tegangan linear sebesar 10 mV per derajat Celciusnya. Kedua yaitu potensiometer Hg yang mensimulasikan presentase kelembapan tanah dalam rentang tegangan 0 hingga 5 volt. Karena sistem digital hanya dapat memproses data biner, maka kedua tegangan analog tersebut dimasukkan ke dalam dua unit IC ADC 0804, di mana IC ini itu memiliki resolusi 8 bit. Artinya tegangannya itu 0 sampai 5 volt, kemudian dikonversi menjadi angka biner antara 0 hingga 1. Data digital ini kemudian siap untuk diolah secara aritmatika. Tahap kedua yaitu tahap penggabungan parameter menggunakan IC header 74LS283. Setelah data dari kedua sensor tersebut tersedia dalam format digital, data masuk ke blok header atau IC 74LS283. IC ini adalah 4 bit binary full header yang berfungsi untuk menjumlahkan nilai biner dari sensor suhu dan nilai biner dari sensor kelembapan secara real time. Hasil penjumlahan ini kita tetapkan sebagai variabel A. Tujuan dari penggunaan header di sini adalah untuk menciptakan satu nilai akumulasi risiko. Jika suhu tinggi dan kelembapan rendah terjadi secara bersamaan, maka nilai biner pada variabel A akan meningkat secara signifikan dibandingkan jika hanya satu sensor yang aktif. Memasuki tahap ketiga yaitu tahap pengolahan selisih atau subtraktor dengan XOR 74LS86 dan 74LS283, di mana data variabel A kemudian dikirim ke unit aritmatika kedua yaitu blok subtraktor. Jadi blok ini terdiri dari IC 74LS283 yang kedua, terus dikombinasikan dengan IC 74LS86 sebagai gerbang XOR. Terus dalam rangkaian ini kami menerapkan metode 2S komplement untuk melakukan pengurangan biner. Kami memasukkan angka standar dengan desimal 5 ke dalam input biner melalui gerbang XOR. Jadi gerbang XOR ini berfungsi sebagai inverter bit untuk mendapatkan nilai 1S komplement. Sementara pin carry in atau C0 pada IC 74LS283 dihubungkan ke tegangan high atau power 5 volt untuk menambahkan nilai 1 sehingga menjadi 2S komplement. Hasil akhirnya yaitu variabel B, di mana variabel B ini merupakan nilai asli dari sensor dikurangi angka 5. Pengurangan ini berfungsi sebagai batas margin atau nilai referensi pembanding untuk tahap berikutnya. Kemudian ke tahap keempat, yaitu tahap verifikasi dan keputusan menggunakan divider atau komparator 74LS85. Nilai variabel A atau nilai asli dan variabel B atau nilai hasil margin dimasukkan ke dalam IC 74LS85 yang dalam skema ini diberi label divider. Secara teknis, IC ini adalah magnitude comparator. Tugasnya adalah membandingkan angka biner pada input A dengan angka biner pada input B sesuai dengan pengaturan logika yang telah ditetapkan
Jika nilai A lebih kecil daripada nilai B, maka pinout akan mengeluarkan logika high atau tegangan 5 volt. Sinyal ini menjadi instruksi resmi dari sistem bahwa kondisi lahan berada di luar batas normal dan memerlukan tindakan irigasi. Selanjutnya pada tahap 5 yaitu penyimpanan status dengan menggunakan register sederhana 74LS74, di mana pada tahap ini sinyal perintah dari komparator tersebut akan dikirim ke IC 74LS74 yang berfungsi sebagai register sederhana 1 bit atau data LEDs sesuai dengan spesifikasi drone yang terbang setiap 2 jam sekali. Register ini sangat penting untuk menyimpan status operasional. Ketika mendapatkan pemicu dari komparator, 74LS74 ini akan mengunci atau menahan posisi output Q pada logika high. Hal ini juga dilakukan agar pompa irigasi tetap mendapatkan pasokan listrik secara stabil dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi data biner pada sensor yang mungkin terjadi selama proses penyiraman berlangsung. Sekali sistem ini diaktifkan, register akan menjaganya tetap aktif sampai ada perintah pemutusan. Oke, kita lanjut pada tahap terakhir, yaitu tahap ke-6, tahap monitoring dan penghentian otomatis counter 74LS90 dan decoder 74LS47. Saat register berada pada status high, pompa menyala dan gerbang N74LS04 terbuka. Gerbang N ini berfungsi sebagai keran data yang mengalirkan pulsa dari pulse generator menuju IC 74LS90 atau dekade counter. IC 74LS90 berfungsi menghitung jumlah pulsa yang masuk sebagai representasi dari volume atau debit air yang telah dikeluarkan. Data biner hasil hitungan dari counter ini kemudian diteruskan ke IC 74LS47 atau decoder BCD to 7 segment. Decoder ini mengubah format biner menjadi pola tegangan untuk menyalakan segmen-segmen pada 7 segment display. Dengan demikian, pengguna dapat melihat angka desimal dari 0 hingga 9 yang menunjukkan proses penyiraman secara visual. Terakhir, sistem ini dilengkapi dengan mekanisme proteksi otomatis. Kami mengambil sinyal dari output biner counter pin 11 atau KID. Ketika hitungan mencapai angka 9, sinyal tersebut dikirimkan ke gerbang NOT 74LS04 yang kemudian masuk ke pin clear atau reset pada IC 74LS74 yang bertugas sebagai register sederhana. Sinyal low dari gerbang NOT akan memutus kuncian data pada register sehingga output key kembali ke logika low. Hasilnya, pompa irigasi akan mati secara otomatis, gerbang N tertutup, dan hitungan pada 7 segmen berhenti. Seluruh sistem kemudian kembali ke posisi siaga untuk jadwal patroli UAV berikutnya. Baik, di sini saya akan mendemokan rangkaian yang telah kami buat, yaitu sistem irigasi otomatis. Nah, di sini kita set terlebih dahulu untuk soil moisture atau sensor kelembapan itu di angka 20 derajat, yang mana itu sudah sangat kering untuk tanaman padi. Kemudian kita set juga untuk suhu di bagian sini ke suhu 23 derajat, yang mana itu adalah suhu panas untuk tanaman padi. Kemudian kita langsung spray terlebih dahulu. Maka kita ketahui di sini untuk 7 segmen akan mulai menyala. Di sini kita mengetahui bahwa sistem irigasi otomatis ini telah menyala. Nah, di sini kita lihat nanti dia akan berhenti di angka 8 sesuai yang telah kita mau. Nah, di sini kami mengandaikan untuk angka 8 itu sebagai 15 menit dalam penyiraman irigasi. Nah, ketika kita tunggu sebentar sampai dia
di angka 8, maka dia otomatis akan stop dari aliran yang mengalir yang dari register ini, tegangannya akan diputus pada angka 8. Nah, sudah angka 8, maka 7 segmen tidak akan menghitung kembali karena sudah kita set di angka 8 bahwa pompa akan mati ketika 7 segmen menunjukkan angka 8. Selanjutnya kita masuk pada tahap penjadwalan terbang otomatis pada drone dengan timer 2 jam, di mana seluruh operasional sistem ini dimulai dari blok timer sekuensial. Sesuai dengan spesifikasi operasional drone, ini dirancang untuk terbang melakukan patroli setiap 2 jam sekali. Untuk mencapai durasi waktu yang lama ini, kami menggunakan IC 555 sebagai pembangkit detak atau clock utama. Detak dari IC 555 ini kemudian dikirim ke rangkaian pencacah biner berantai yang terdiri dari 4 buah IC 74LS163. Karena satu IC 74LS163 ini hanya mampu menghitung 4 bit, sehingga kami menyusun secara kaskade sehingga terbentuk sistem pencacahan 16 bit untuk mendapatkan waktu tepat 2 jam atau 7200 detik. Kami menggunakan gerbang N74LS21 sebagai decoder angka biner. Gerbang ini itu untuk memantau pin output biner pada posisi nilai 4096 atau 4096, 2048, 1024 dan 32, yang jika semua angka ini dijumlahkan itu tepat bernilai 7200. Begitu hitungan mencapai angka tersebut, sinyal ini akan dikirim ke IC 74LS74 untuk mengunci status fly, di mana sinyal ini diteruskan ke IC LS93D yang berfungsi sebagai motor driver. L293D ini memberikan suplai arus sebesar untuk memutar motor DC yang mensimulasikan baling-baling drone. Kemudian melalui rangkaian ini, drone ini akan lepas landas secara otomatis setiap 2 jam.